Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Kabarnya pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di Andre Saber Channel, My Quality Time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, sekedar mengingatkan ya, bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Silakan dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedsos. Judul pada pagi hari ini, saya ambil judul Become as God taught you. Ya, saya ulang lagi, Become as God taught you. Menjadi seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, disinilah kita akan sharing ya. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Wow. Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk menjadi seseorang yang berbeda dengan apa yang ada di hati, apa yang dikatakan oleh mulut atau terlihat, serta yang kita perbuat. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang munafik. Kata munafik dalam bahasa Inggris disebut hipokrit. Ya, munafik itu hipokrit. Kata ini awalnya ditujukan pada seorang aktor yang memainkan beberapa peran di dalam satu waktu yang bersamaan. Biasanya dia akan memakai berbagai topeng untuk memerankan beberapa adegan. Dengar baik-baik. Halo, dalam Alkitab terjemahan yang lain, istilah munafik artinya apa? Adalah orang yang mulutnya lurus tapi hatinya bengkok. Sedangkan di dalam terjemahan lain, munafik artinya apa? Bermuka atau berkepala dua. Lebih lanjut lagi, kita bisa menemukan arti munafik di kitab Perjanjian Baru. Di sana kita menemukan makna kata munafik, mengaku kepada pendapat Tuhan Yesus mengenai para ahli Taurat dan Farisi, golongan berpendidikan yang tahu banyak soal hukum dan perintah Tuhan. Nah, disitulah. Namun pada prakteknya, cara hidup mereka terlihat sangat berbeda dengan perintah Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang diingatkan di Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bayangkan betapa sia-sianya melakukan kewajiban agama jika pada akhirnya kita tidak akan memperoleh apa-apa. Menarik ya. Di 2 Korintus 6 ayat 6, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyampaikan cara hidup pelayan Tuhan yang bertolak belakang dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu hidup dalam kasih yang murni, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Nah, melalui ayat ini yang menegaskan bahwa kita bisa merasakan kasih yang tulus dan murni dari seseorang melalui tindakan dan cara hidupnya. Sebagai manusia, kita bisa saja bersikap munafik karena kita ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Tapi hari ini
Kita belajar bahwa Tuhan mau kita hidup dengan kasih yang murni sama seperti Dia. Hello. Dengar baik-baik ya. Hari ini kita perlu menjaga sikap kita agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan supaya kita terlihat baik, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua ya yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, disinilah kita jangan pernah menjadi orang munafik. Anda mau dengar kata hati hari ini? Kata hati hari ini untuk hikmat merespon yang benar. Mari berespon secara benar. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan itulah. 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena penyertaannya di semua lini kehidupan kita dengan nasihatnya. 2. Pencobaan adalah masalah yang menguji iman kita dan menghasilkan ketekunan. 3. Hadapi agar kuat bersama dengan Tuhan, kita beroleh kesaksian dan hikmatnya. Ya Tuhan, nasihat-Mu yang ajaib mendatangkan kehidupan. Haleluya. Amin. Anda hebat, Anda bisa, karena Anda luar biasa. Indonesia diproteksi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.